Ya, jadi pesan Tuhan adalah dan kehilangan pengharapan. Nah, coba tolong ditampilkan ayatnya di ini ya, Kisah Para Rasul 27 ayat 20. Jadi gini, kita sering dengar khotbah iman, kan ada Alkitab firman Tuhan katakan iman, pengharapan dan kasih kan. Nah kita tuh sering sekali dengar khotbah tentang iman, betul? Kita sering kali dengar khotbah tentang kasih, tapi pengharapan jarang loh. Nah jadi untuk itu Tuhan ingatkan kita tentang hal pengharapan ini dan jangan kehilangan pengharapan. Nah untuk bisa tahu kita, saya ini kehilangan pengharapan, apa memang pada dasarnya gak punya pengharapan, ini mesti paham dulu soal pengharapan ini. Nah kenapa Tuhan sampai peduli banget dengan jangan kehilangan pengharapan gitu. Karena orang begitu kehilangan pengharapan, imannya gak bekerja. Kenapa iman masih bisa, iman itu bertumbuh, iman itu bekerja, iman itu menjadi kuat, iman itu jadi hebat, jadi luar biasa itu kenapa? Karena ada pengharapan. Kita punya pengharapan apa dan kita bertumbuh dengan iman itu sampai pengharapan itu menjadi satu bisa digenapi gitu. Betul gak? Jadi iman dan pengharapan itu gak bisa dipisahin. Nah jadi sebelum kita bicara tentang iman sebetulnya harus punya pengharapan dulu. Apa yang lagi mau diharapin? Ya tentu janji Tuhan, pengharapan kita akan janji Tuhan. Nah butuh iman. Nah jadi kenapa Tuhan bilang jangan sampai kehilangan pengharapan? Begitu kehilangan pengharapan, iman itu gak bekerja. Sebenarnya ini ada ayatnya. Dari Mazmur 42 ayat yang 11 kalau gak salah. Itu dulu coba, Mazmur 42 ayat yang ke-11. Nah jadi orang bisa kehilangan banyak hal karena kehilangan pengharapan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Jadi kalau gak berharap kepada Allah, maka ada jiwa tertekan. Ada hal yang membuat kita menjadi orang-orang yang gak punya kemampuan apa-apa. Lemah jadinya karena tertekan. Jiwanya pun gelisah karena tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah kembali lagi ke dalam Kisah Para Rasul, ini yang menjadi dasar ayat firman Tuhan menjadi ayat pesan Tuhannya. Ini adalah setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ayat yang selanjutnya. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Nah kalau saudara baca di dalam kisah ini, jadi mereka udah terombang-ambing selama 3 hari, gak makan dan ketakutan. Nah kalau bicara tentang badai yang mengombang-ambingkan perahu ini gak, mungkin kalau gak pernah ngalamin ya gak pernah bisa membayangkan kalau kapal udah diombang-ambing ya. Apalagi kalau ombang-ambingnya di tengah laut yang luas, ini setirnya aja udah gak bisa disetir, misalnya mau ke kanan, mau ke kiri udah gak bisa. Jadi akhirnya kalau baca di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa mereka membiarkan perahu itu. Jadi kapal itu mau kemana terserah karena udah gak bisa dikontrol sama setirnya karena saking besarnya laut itu. Dan yang mereka pikirin cuma satu, mati deh gua. Kita mati hari ini. Pasti karena keadaan laut yang begitu luar biasa. Kapal kalau di tengah laut yang lagi badainya hebat itu bisa tumplek, bisa kena karang, pecah dan belum tentu bisa selamat. Nah tapi Paulus bilang gini, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat selanjutnya, ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihati kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab, ini yang dia bilang, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Selanjutnya, kenapa dia bisa bilang begitu yakin? Nah ini jawabannya, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Selanjutnya,
Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Wow, ini luar biasa. Jadi kenapa Paulus ngalamin gak badai yang hebat pada waktu itu? Ngalamin, dia ngalamin juga kelaparan, dia ngalamin juga ketakutan. Tapi ada hal yang dia ingat, bahwa Tuhan berjanji bahwa engkau pasti selamat karena engkau akan menghadap kaisar. Engkau pasti selamat. Nah, ini yang kita mau pelajari, bahwa yang Tuhan mau dari setiap kita adalah pengharapan kita mesti taruh di tempat yang benar. Di mana? Di janji Tuhan, di firman Tuhan, di visi Tuhan. Ini yang Tuhan mau, pegang itu. Nah, karena di dalam Ibrani dikatakan sauh itu, bahwa firman Tuhan itu adalah sauh. Dan dikatakan dia sebagai pengharapan itu adalah sauh. Ya, pengharapan itu adalah jangkar. Nah, kalau kita berada di dalam perahu, ya, kenapa perahu itu kalau diparkir dia pasti taruh jangkar. Supaya apa? Waktu angin datang, ya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, jadi kalau kita menaruh pengharapan kita sama Tuhan, maka pengharapan itu akan menjadi sauh, akan menjadi jangkar. Jadi walaupun anginnya gede, tapi kalau jangkarnya udah dipasang, perahu nggak akan pergi jauh-jauh. Dia akan sekitar itu aja bergerak, tapi nggak akan pergi jauh-jauh. Jadi sauh itu atau jangkar itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang stabil. Bahkan di dalam Roma 5 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa pengharapan itu di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Nah, ini yang harus kita pegang. Jadi pengharapan di dalam Tuhan adalah sauh yang kuat dan aman, dan pengharapan di dalam Tuhan itu adalah tidak pernah mengecewakan. Nah, ini yang mesti kita pegang. Nah, dikatakan pengharapan itu tidak mengecewakan gini. Mungkin kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, pengharapan di dalam Tuhan tuh enggak hari ini berharap besok jadi. Bisa hari ini, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa beberapa tahun kemudian, bisa belasan tahun kemudian. Tapi kalau pengharapan kita di dalam Tuhan, pengharapan itu dikatakan tidak mengecewakan. Itu pasti terjadi. Dan itu yang terjadi sama Paulus pada waktu itu. Mau tantangan, mau badai datang, dia punya satu keyakinan kok. Dia pasti sampai dan dia akan bertemu dengan kaisar karena memang itu perkataannya Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan lagi ingatkan sama kita. Jadi saya juga ingat ada satu orang yang dekat dengan saya, pernah dekat dengan saya, dan dia sering curhat sama saya. Nah, jadi kalau dia curhat tuh gini, dia datang, dia curhat, dia punya pergumulan suami dan anak dia yang teenager, yang masih remaja. Nah, suami dan anaknya belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, dikatakan bertobat ya belum juga gitu. Nah, ini yang jadi pergumulan dia. Nah, kadang-kadang dia curhat ya, wah suaminya gini, wah anaknya gini, dan dia nangis dan dia sedih dan dia rasanya aduh gimana gitu ya. Nah, tapi nanti kalau ketemu lagi dia akan ngomong bahwa wah luar biasa ya Tuhan sudah pulihkan suami saya, pulih, anak saya pulih. Wah luar biasa, ada perubahan terjadi. Nanti kalau ketemu lagi dia sedih lagi. Ternyata suami saya begini, suami saya masih begitu, anak saya begini. Nah, nanti ketemu lagi, wah luar biasa suami saya udah berubah. Nah, kalau udah ada perubahan dia akan bilang, wah puji Tuhan ya, firman Tuhan tuh benar. Wah luar biasa ya, janji Tuhan itu luar biasa. Nah, sebetulnya dia tidak berharap, sebetulnya dia tidak punya pengharapan di dalam firman Tuhan atau janji Tuhan. Dia gak punya pegangan firman Tuhan. Nah, kenapa? Dia cuma punya pengharapan sama orang-orang yang diharapkan bisa berubah. Nah, ini beda saudara. Ada hope, ada wish. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan pengharapan itu hope, pengharapan di dalam Tuhan. Tapi ada yang I wish, saya berharap suami saya berubah. Saya berharap anak saya berubah. Saya berharap istri saya berubah. Itu pengharapan kita pribadi. Ekspektasi kita.
Nah kalau kita berharap sama manusia, suatu hari manusia kan turun naik, betul gak? Nah, kita mau belajar pagi hari ini, lebih lagi nih soal pengharapan ini. Nah jadi gini, pengharapan itu, kalau bahasa Inggrisnya ya, pengharapan itu theological expectation. Theological expectation. Kenapa dibilangnya theological? Karena pengharapan itu yang sesungguhnya hanya kepada Tuhan. Karena apa? Dia pencipta kita, dia pemilik hidup kita, dia pencipta langit dan bumi. Makanya pengharapan kita cuman sama dia, cuman sama Tuhan dan firman-Nya dan janjinya. Amin. Makanya di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini makanya Tuhan kenapa semua orang harus berharap sama Tuhan. Karena sebab aku mengetahui rancangan apa. Nah sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah ini jadi kenapa kita mesti berharapnya sama Tuhan? Karena cuma Tuhan yang punya rancangan yang buat kita. Rancangan masa depannya ada sama Tuhan. Nah makanya kenapa pengharapan itu dikatakan theological expectation. Tapi banyak orang hidup dengan pengharapan yang adalah psychological expectation. Psychological, yang kemarin-kemarin Pak Ishak bilang main perasaan. Main cuman lihat, cuman yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa. Pengharapannya cuma yang dari situ aja. Kalau kita lihat dia berubah, puji Tuhan ya, Tuhan sudah rubahkan. Ya omongan mah, karena kita Kristen kan pasti kan bilangnya, aduh Tuhan udah rubahkan. Udah pasti itu omongan-omongan orang Kristen. Begitu ada sesuatu yang berubah, waduh ternyata dia berubah lagi. Aduh sedihnya bukan main. Karena pengharapannya ditaruh, bukan pengharapan, jadi harapan dirinya itu hanya ditaruh sama manusia. Manusia yang kadang berubah, kadang baik, kadang jahat, kadang sayang, kadang gak sayang, kadang tobat, kadang gak bertobat. Ini pengharapannya ditaruh sama manusia. Dan kita berharap, harapan kita, wishnya kita, dia berubah. Ekspektasi kita, dia berubah. Kadang-kadang juga pengharapan yang kita harapkan itu kita taruh sama apa? Sama bisnis. Begitu bisnisnya laku, oh puji Tuhan, haleluya. Aduh ini Tuhan yang bekerja luar biasa. Nah, gitu kan. Tapi begitu bisnisnya rada kurang pembeli atau dan sebagainya. Aduh, Tuhan mana janjimu? Ini ruko, ini tempat usaha udah dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mana kenapa? Nah, kalau lu berharapnya sama toko, selalu goncang. Ini orang-orang yang berharap sama, yang melihat keadaan perahu itu goncang. Beda sama Paulus yang mengharapnya dia tahu sama Tuhan, dia tahu janji Tuhan, ada visi Tuhan. Makanya begitu yakinnya dia. Kalau sampai kapalnya hancur pun juga kita gak akan mati. Jadi ini bedanya hope sama wish. Nah ini kita makan banyak kali main di psychological expectation. Bener gak? Sampai kalau lihat kue aja, make a wish. Bikin harapan di depan kue. Make a wish. Ini udah satu kayak kebiasaan. Pengharapan kita bukan sama kue. Pengharapan kita sama Tuhan. Yang apa? Yang mengetahui rancangan apa yang ada pada kita. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Makanya awal tahun orang selalu bikin apa? Bikin tulisan-tulisan tentang pengharapan. Itu your wish. What is your wishing for? Itu yang kamu tulis tuh pengharapan kamu aja. Bukan pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Bisa bedain ya, psychological sama theological. Nah pengharapan itu harusnya apa? Theological expectation. Karena apa? Karena Tuhan yang punya rancangan buat kita. Nah jadi setiap orang itu harus punya pengharapannya. Janji Tuhan, perkataan Tuhan, visi Tuhannya harus punya di dalam hidup dia.
Nah karena kalau enggak gini, waktu Stefan sakit aja gitu, kalau saya menaruh pengharapannya sama anak saya ya, ini sampai kadang-kadang tengah malam jam 3 pagi itu lagi tidur-tidur, set dikagetin, turun ke bawah, pegang hidungnya, masih napas. Ngerti gak? Ada satu, ini Michael lagi sibuk nih. Ngerti gak? Kalau kita ngelihat pengharapan kita supaya dia sembuh. Tapi kan kadang-kadang kan ada dropnya, ada apa, kan kadang-kadang panik juga gitu loh. Nah sampai satu hari, Tuhan kasih sesuatu di dalam hati saya, janjinya, firman-Nya. Bahwa orang itu, kalaupun sampai mati itu, bukan karena sakit kok. Karena memang pekerjaan dia di dunia ini sudah selesai. Itu yang namanya langsung iman saya, bus, pengharapan saya, bus naik ke atas. Karena apa? Sepatah kata aja cukup untuk memberikan pengharapan buat kita. Kadang-kadang ada drop juga, tapi ya udah. Pengharapan kita di dalam janjinya Tuhan. Nah makanya kita bersyukur awal tahun kita dikasih visi Tuhan ya. Visi bahwa kita akan memasukin wilayah yang baru. Ya kalau kita lemas, kalau kita kok gini, lihat lagi janji Tuhan. Akan memasuki wilayah yang baru. Itu yang jadi pegangan buat kita. Nah ini yang terjadi juga sama 10 pengintai, 12 pengintai ya yang Musa utus. Musa utus gini, 12 pengintai. Ini kepala-kepala suku nih, kepala klan semua ya. Benar gak nih? Ada Butongpai, Shaolin, bukan salah-salah. Ini 12 suku Israel nih. Musa bilang, sebentar kita akan memasuki tanah perjanjian yang berlimpah susu dan maduna. Ini janji Tuhan. Tuhan bawa kita keluar dari Mesir. Tuhan akan membawa, ini jelas banget. Tuhan bawa kita keluar dan dia akan membawa kita memasuki tanah perjanjian. Sekarang intai dulu apa yang terjadi. Nah setelah diintai 12-12nya melihat, wah anggurnya luar biasa, buahnya hebat. Wah semua yang dia lihat hebat. Dan ternyata orangnya gede-gede banget. Wih orangnya kuat-kuat banget nih. Waduh orangnya hebat. Wah orangnya gitu. Nah yang 10 langsung dia bilang, waduh. Nah ini yang pakai psychological expectation. Dia berharap susu dan madu dan kedamaian, aman segala macam. Begitu dia lihat, oh my God, gak seperti yang diharapkan. Langsung ciut. Karena apa? Dia cuma lihat, dia ukur dengan ukurannya dia. Dia pada hari itu mungkin mereka lihat yang 10 ini lagi punya mental health-nya lagi terganggu, lagi ada keraguan-raguan, lagi ada kegelisahan, lagi gitu. Langsung, waduh, gak mungkin punya. Siapa kita? Saha orang, temenang, tebisa. Mungkin kayak gitu ya kalau dia orang Sunda, ternyata bukan. Nah ternyata akhirnya itulah bahasa yang mereka lihat, ekspektasi yang mereka diharapkan ternyata tidak sesuai, mereka laporin. Ternyata semua orang percaya. Nah beda dengan Yosua dan Kaleb. Yang menaruh pengharapannya dia bukan dari apa yang cuma sekedar yang dia lihat. Tapi dari janjinya Tuhan. Aku akan membawa kamu masuk. Mau tantangannya susah, mau masalahnya banyak, mau musuhnya besar, mau apapun yang terjadi. Janjinya Tuhan kok bakal masuk. Itu lihat. Dan kenapa dia bisa punya pengharapan yang sebesar itu? Nah firman Tuhan mengatakan di dalam bilangan dikatakan bahwa 2 orang ini jiwanya lain. Jiwanya lain. Nah kalau orang yang punya jiwanya lain ini berbicara tentang jiwa ya. Nah apa itu jiwa? Cara pikirnya beda. Perasaan yang dia mainkan pun beda. Lain. Keputusannya yang dia ambil kehendaknya lain. Kenapa? Mereka ini adalah orang-orang dikatakan di dalam bilangan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya dia udah berakar di dalam firman Tuhan, dia berakar di dalam Tuhan. Dia benar-benar mengandalkan Tuhan, dia hatinya condong hanya sama janji Tuhan. Makanya dia ngelihat gitu, enggak jadi ragu-ragu. Kenapa?
Janjinya Tuhan, dia kenal siapa Tuhannya, dia mengikut Tuhan dengan segenap hati, dia percaya sama Tuhan, janji Tuhan tidak pernah berubah, Allah yang dia sembah bukan Allah yang suka bohong. Makanya dia yakin banget bakal masuk. Sama-sama Daniel juga. Dibawa masuk ke Babilonia. Karena dia punya roh yang luar biasa. Artinya dia punya roh yang luar biasa itu berbicara tentang hubungan dia sama Tuhan yang luar biasa. Mau dimasukin ditakut-takutin apapun juga, dia bilang gak apa-apa. Kalau sampai Tuhan gak tolong pun juga gak apa-apa. Karena apa? Pengharapannya dia jelas di dalam janji Tuhan dan di dalam Tuhan. Di dalam perkataannya Tuhan. Nah ini yang tidak dimiliki yang banyak. Kenapa dikatakan jangan kamu kehilangan pengharapan. Kenapa bisa kehilangan pengharapan? Karena memang tidak punya janji Tuhan. Tidak punya pegangan firman Tuhan. Apapun pergumulan kita hari ini. Punya pegangan. Harus punya pegangan. Caranya gimana? Yaitu kemarin tikva ya. Punya tali penghubung sama Tuhan senantiasa. Punya hubungan harus ayat firman Tuhan di dalam Yesaya yang katakan kamu harus yang harus terhubung sama Tuhan ya. Yang terlilit sama Tuhan itu kata dasarnya tuh kafah sama tikva tuh sama. Harus terlilit. Yesaya. Nah, coba Yesaya 40 ayat 31. Itu ternyata terlilit sama Tuhan itu sama dengan tikva dan kafah itu sama gitu loh. Nah, jadi inilah yang jadi kadang-kadang jadi persoalan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang terlilit sama Tuhan, orang yang terhubung sama Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terhubung sama Tuhan, terlilit sama Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Nah, ini yang seringkali kenapa orang kehilangan pengharapan. Kalau mau jujur, kadang-kadang mereka gak punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapannya cuma sama orang yang mereka harapkan untuk berubah. Pengharapannya ada ditaruh kepada, makanya sekarang ini pemerintahan baru ya. Jangan taruh pengharapan sama pemerintahan yang baru. Jangan sampai, waduh pemerintahan yang baru jika gini, begitu, menterinya gini. Gak usah takut, udah. Pengharapan kita sama siapa? Sama Tuhan. Sama janji Tuhan. Sama visi, makanya dikasih visi yang baru sama Tuhan. Pegang itu. Itu yang harusnya menjadi pegangan kita. Mau apapun yang kita lihat dengan mata kita, yang kita dengar berita-beritanya, pengharapan kita tetap sama Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu seperti apa? Sauh yang kuat dan aman. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah pertanyaannya gini, bagaimana kita bisa dapat janji Tuhannya? Bagaimana kita bisa dapat firman-Nya? Bagaimana kita bisa dapat sesuatu yang menjadi rema dalam kita? Baca firman. Ambil waktu dan renungkan firman di saat kita dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Cari Tuhan. Bangun hubungan kembali sama Tuhan. Nah kemarin ini saya sudah sampaikan bahwa membangun roh itu seperti apa? Seperti Adam dengan Tuhan. Kalau dia bingung dia tanya Tuhan. Kalau dia lagi sedih dia ngomong sama Tuhan. Yang dia gak ngerti sama Tuhan dia tanya sama Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam hatinya dia tanya sama Tuhan. Nah itulah hubungan yang paling tinggi di antara hubungan apapun juga. Makanya kan dikatanya repent, kembali lagi ke atas. Kan kadang-kadang kita bilang, harus berbalik 180. Berbalik 180 itu enggak begini berbaliknya. Ke atas, kembali lagi kepada hubungan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Udah gak ada karena ya firman memang begitu. Nah makanya kan gini, orang boleh dibilang setiap minggu orang datang ibadah sama Tuhan. Orang yang datang hari Minggu sama Tuhan, belum tentu dia murid Tuhan. Setuju gak? Belum tentu murid Tuhan. Dan orang yang berharap sama Tuhan, orang yang punya pengharapan, belum tentu pengharapannya sama Tuhan. Betul gak? Nah oleh karena itu kenapa Tuhan bilang jangan kehilangan pengharapan. Pertanyaannya adalah
punya pengharapannya ke siapa dulu. Kalau kehilangan pengharapan tuh kadang-kadang kita pengharapannya tuh sama manusia, sama kondisi ekonomi kita, sama kondisi kesehatan kita yang kan itu turun naik fluktuasi nggak jelas. Tuhan bilang pengharapan kita sama Tuhan. Apapun nih pergumulan kita, baca firman. Coba datang sama Tuhan doa. Sampai Tuhan nyatakan sesuatu di dalam hati. Saya ingat banget waktu dulu anak saya diculik. Dia lagi yang masalahnya di dia lagi. Diculik gitu ya. Nah waktu habis diculik kan ada perasaan bersalah kan. Itu saya lumayan hidup dengan perasaan, aduh gue yang salah ya. Gue gak peduli sama anak gue kayak gini, gue kayak gitu. Ada perasaan, sampai satu hari Tuhan bukakan bahwa Yohanes 9 ayat yang ke-1 kalau gak salah. Bahwa semua ini harus terjadi untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya Tuhan. Dari situ, wah punya pengharapan baru dalam Tuhan. Ngerti gak? Ada satu, rema itu penting buat kita, buat apa? Menumbuhkan pengharapan kita. Apapun pergumulan kita, mungkin saat ini pergumulannya ekonomi. Baca aja firman Tuhan, sampai satu saat firman itu akan pop up dan kita lihat, Tuhan ngomong sama saya. Ini Tuhan kasih pengharapan. Nah kalau udah ada pegangan itu, mau kondisinya ke kanan ke kiri, kita tetap berpegang sama itu gitu loh. Hidup sendiri gak mudah dengan 2 anak. Tantangan ada, pergumulan ada. Aduh kalau gak punya Tuhan dan gak punya firman, gak gampang. Nah oleh karena itu, biarlah pagi hari ini kita belajar. Sebenarnya ada satu lagi ayat di dalam Ayub ya. Ayub, salah satu temannya Ayub bilang gini, kalau kamu melupakan Tuhan, maka kamu gak punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah melupakan Tuhan tuh gini, kalau kamu ignore, kalau kamu mengabaikan Tuhan, kamu gak ada pengharapan. Betul, gak akan punya pengharapan karena pengharapan gitu cuma datang dari Tuhan. Dunia punya pengharapan, dunia bisa ngomong punya pengharapan. Tapi pengharapan yang sesungguhnya hanya datang dari Allah pencipta langit dan bumi yang merancangkan masa depan buat kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati.